Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Oh iya, hari ini kita akan belajar matematika dengan menggunakan video FunMath untuk materi Teorema Pitagoras. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama. Nah, sebelum masuk ke pembahasan inti, ada baiknya kita ketahui dulu teman-teman sejarah singkat Teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras pertama kali dikemukakan oleh seorang ilmuwan berkebangsaan Yunani teman-teman. Dia bernama Pitagoras. Pitagoras dilahirkan di Pulau Samos di daerah Ionia bagian Yunani Selatan pada tahun 582 sebelum Masehi. Sesuai dengan namanya, Pitagoras menamai teorema yang dikembangkan dan dikemukakannya dengan nama Teorema Pitagoras. Walaupun pada faktanya isi teorema ini telah banyak diketahui oleh masyarakat Babilonia, Mesir, India, bahkan Cina kuno. Jauh sebelum Pitagoras mulai membuktikan teorema ini melalui pengamatan yang kemudian dituangkan secara matematis olehnya, di mana mereka menyebut teorema ini sebagai perhitungan ajaib. Hal ini diperkuat dengan adanya bukti sejarah berupa tablet milik peradaban Babilonia yang berisikan banyak kombinasi 3 angka yang memenuhi syarat teorema Pitagoras atau biasa disebut Pythagorean triple. Nah, itu tadi teman-teman, sejarah singkat teorema Pitagoras. Lalu, tahukah teman-teman bagaimana bunyi dari teorema Pitagoras itu? Teorema Pitagoras berbunyi pada segitiga siku-siku kuadrat panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi lainnya. Kemudian, bisakah teman-teman menyebutkan bagian-bagian dari segitiga siku-siku itu? Segitiga siku-siku terdiri atas sisi miring atau hipotenusa, 2 sisi siku-siku, dan 1 sudut siku-siku. Selanjutnya, untuk pembahasan pertama kita akan memeriksa kebenaran teorema Pitagoras. Untuk memeriksa kebenaran teorema Pitagoras sebenarnya terdapat beberapa cara yang bisa kita gunakan. Salah satunya dengan menggunakan 3 buah persegi untuk membuktikan kebenaran teorema Pitagoras. Di sini kita sudah punya 3 buah persegi dengan panjang masing-masing sisi adalah 3 satuan, 4 satuan, dan 5 satuan. Ketiga persegi di atas terbentuk dari susunan persegi-persegi kecil dengan jumlah sebanyak kuadrat sisinya. Misalnya untuk persegi pertama memiliki panjang sisi yaitu 3 satuan. Nah, kembali lagi kita ingat rumus dari luas persegi yaitu sisi kali sisi. Jadi untuk luas persegi pertama yaitu 3 kali 3 sama dengan 9 atau sama dengan jumlah kuadrat sisinya. Sehingga jumlah persegi yang menyusun persegi pertama adalah sebanyak 9 persegi kecil. Selanjutnya, untuk persegi kedua dan ketiga, luas perseginya bisa kita hitung dengan cara yang sama seperti luas persegi pertama tadi. Sehingga kita dapatkan masing-masing luas persegi yaitu 9 satuan, 16 satuan, dan 25 satuan. Kemudian ketiga persegi tadi yaitu 1, 2, dan 3 kita tempelkan sehingga 2 dari 4 sudutnya saling berimpit dan membentuk segitiga siku-siku di dalamnya. Segitiga yang terbentuk jika dikeluarkan maka dapat dilihat seperti gambar di samping, di mana setiap sisi dari segitiga siku-siku memiliki panjang sisi sesuai dengan panjang sisi dari persegi yang membentuknya.
Setelah itu, kita coba untuk menghitung jumlah luas dari ketiga persegi tadi. Apakah luas persegi pertama ditambah luas persegi kedua sama dengan luas persegi ketiga? Mari kita hitung bersama. Luas persegi pertama ditambah luas persegi kedua sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 sama dengan 9 ditambah 16, yaitu 25. Ternyata setelah kita jumlahkan, luas persegi pertama ditambah luas persegi kedua sama dengan luas persegi ketiga, yaitu 25. Dengan demikian, pada suatu segitiga siku-siku, luas persegi pada sisi miringnya sama dengan jumlah luas persegi pada kedua sisi siku-siku lainnya. Sekarang teman-teman bisa perhatikan gambar di samping. Berdasarkan gambar di samping dapat dituliskan hubungan sisi miring dengan sisi siku-siku lainnya, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, yaitu 5 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2, yaitu 25 sama dengan 9 ditambah 16. Berdasarkan pada pembuktian dengan menggunakan 3 buah persegi, maka terbukti bahwasanya pada segitiga siku-siku, kuadrat panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi lainnya. Kemudian, inilah yang disebut sebagai prinsip dari teorema Pythagoras. Oh ya teman-teman, berdasarkan teorema Pythagoras di atas, ternyata masih ada lagi loh hubungan antara sisi miring dan sisi siku-siku lainnya, yaitu A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat, dan B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Wah, gimana nih teman-teman? Mudah kan pembuktian teorema Pythagoras di atas? Nah, selanjutnya kita akan beralih ke triple Pythagoras. Kira-kira apa ya triple Pythagoras itu? Jadi, triple Pythagoras adalah 3 angka yang memenuhi syarat dari teorema Pythagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, kalau dari pembuktian tadi, yang dimaksud dengan triple Pythagoras adalah 3, 4, dan 5. Nah, itu tadi teman-teman pembahasan tentang teorema Pythagoras. Semoga teman-teman semua bisa memahami dengan mudah ya penjelasan tadi. Baiklah teman-teman, sekian video Farmet kali ini. Sampai jumpa lagi di video Farmet lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Created using Powtoon.